Dulu waktu rame-rame 98 itu kan ya sempat-sempat juga ikut-ikut demo kan. Ya sama gitu, apa yang dimakan oleh teman-teman saya juga makan gitu loh kan. Untuk prestasi-prestasi dulu semasa penyelenggara pemilu apa aja Pak yang menjadi capaian? Kuncinya kekeluargaan dalam suatu lembaga ini gitu loh kan. Ketua itu kan simbol, Iya. ya kan? Ketua simbol, anggota Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Waalaikumsalam pun, warahmatullahi wabarakatuh. tabi Ya, oi. Halo teman pemilih, kembali hadir bersama saya Revi Mariska dalam acara Opsi, obrolan pintar seputar demokrasi. Oke teman pemilih, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perjalanan demokrasi di Kabupaten Mesuji bersama narasumber spesial. Beliau adalah sosok anggota KPU periode 2014-2019 dan juga ketua KPU periode 2019-2024. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bapak. pagi Mbak Rere. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Tapi saya deg-degan ini sebenarnya. Takut ditanya apa gitu kan. Apalagi saya Pak, Masya Allah luar biasa kita jumpa kembali ya Pak setelah beberapa waktu cukup lama ya Pak. Ya, dari November ya. Iya, Ya, dari November. Masya Lumayan. Allah. Iya. Pak, biar kita lebih rileks, lebih santai kayaknya sebelum kita ngobrolin terkait masalah teknis kepemiluan, kita awali dulu dengan ngopi Pak. Disilahkan Pak. Oh ya, boleh ya. Ini Iya Pak. kan minum ini. Siapa yang bikin tadi? Irin. Iya Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nanti minum kopinya besok-besok minum kopi lagi di sini ya. Iya, boleh Pak. Sama kok kayak dengan dulu rasanya. Eh. Gak berubah. Mm-mm. Oke, Pak, ini kan masih banyak pemilih ini mungkin pengen kenal jauh lebih dekat terkait kehidupan Bapak atau perjalanan Bapak nih. Nah, sebelum kita membahas itu, boleh Pak perkenalan singkat Bapak gitu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya terima kasih nih kepada teman-teman KPU yang sudah mengajak, mengundang dan alhamdulillah silaturahminya masih berjalan. Alhamdulillah. Seperti itu. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ali Yasir. Saya lahir di kampung di Mesuji, di Sungai Cambai. Alhamdulillah sudah beranjak ke 47 umur saya. Keluarga tinggal di Simpang Pematang, Simpang Mesuji. Ya, anak ada 3, yang satu udah kuliah, udah semester 5. Yang kedua perempuan sudah kelas 3, sebentar lagi kuliah. Masya Allah. Dan yang satu masih masuk SMP di pondok di Bandar Lampung. Secara singkat memang perjalanan tahapan saya pribadi dalam proses penyelenggaraan pemilu atau pilkada khususnya di Kabupaten Mesuji ini ya boleh dikategorikan agak lama ya. Udah lama, jadi rasanya bisa jadi kalau dibilang itu kalau paham betul ya enggak juga. Karena kita kan kerjanya pakai aturan ya dan regulasi gitu. Kami dibantu oleh teman-teman sekretariat yang memang mumpuni gitu kan. Dan memang kerja tim yang memang harus kita lakukan setiap momen apa yang harus kita kerjakan seperti itu. Nah, Pak, itu kan sekilas terkait ini ya Bapak. Nah, boleh nggak coba diceritakan untuk perjalanan pendidikan Bapak? Oh, Mungkin gitu. dari SD sampai ke perguruan tinggi itu prosesnya bagaimana? Ya, nah saya SD-nya di Mesuji. Di Ya Mesuji, kan? Pak? SD di Mesuji di Simpang Pematang.
ya kan, Simpang Pematang. Tapi saya SD-nya nggak selesai di Simpang Pematang, saya nyelesaikan di Gedung Boga. Karena waktu itu kelas 6 saya pindah, karena orang tua pindah kan. Nah, jadi saya tahun 90-91 itu selesai SD, SMP-nya saya di Gedung Boga, tamat selesai SMP 94, saya hijrah ke Bandar Lampung, SMA di SMA 2, SMA 2 Bandar Lampung ya, SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Nah, selesai di SMA 2 Bandar Lampung tahun 97 lah ya, 97 saya pindah lagi ke Bandung. Saya ke Bandung kuliah di kampus Yayasan Eka Paksi ya, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya selama kuliah ambil jurusan teknik mesin. Ya, teknik mesin saya. Jadi kalau urusan bongkar-bongkar mesin Pak. ya sedikit bisa lah gitu kan, sedikit bisa. Tapi artinya keilmuannya yang apa? Yang dulu memang dari kecil itu udah hobinya di apa ya, otomotif. Jadi kebetulan keterimanya di teknik mesin. Padahal waktu itu ngambil cita-citanya kan ada 2 jurusan yang diambil, kedokteran sama mesin gitu kan. Kedokterannya nggak keterima di mesin. Nah, akhirnya lanjut lah ya kuliah di teknik mesin sampai dengan tahun 2022 eh, dan saya di wisudanya 2003 awal gitu kan, ada beberapa karena ada beberapa mandek sedikit gitu kan, ngurusin skripsinya yang agak lumayan gitu kan, dari gak mandek selesai itu 1 tahun saya di tahun 2024 saya pindah pulang lagi ke Mesuji gitu kan, seperti itu. Selama masa kuliah itu Bapak pernah ikut organisasi di tingkat kampus nggak Pak? Kalau selama kuliah paling hanya tingkat himpunan ya, Himpunan. himpunan jurusan. Dulu waktu rame-rame 98 itu kan ya sempat juga ikut demo kan waktu itu kan. Luar biasa. Jadi ngerasain gimana caranya, gimana nyegat yang namanya di jalan tol itu kan. Iya. Iya, rame-rame sama teman-teman di Bandung kan. Jadi demonya ngeblokir jalan segala macam. Jadi kalau kita bicara bagaimana tahun 98 gitu kan, urusan demo seperti dulu ya sedikit banyak paham ceritanya seperti itu. Oke. Berarti ikut himpunan itu ya Pak yang membentuk pribadi Bapak apa namanya? Ya, salah satunya begini, kalau di mesin itu kan anak teknik ini kan orangnya kan dipakainya kan ilmu pasti gitu loh Iya kan. benar. Ilmu pasti nggak bisa istilahnya itu dia berkamuflase dengan seperti apa gitu. Teknik kan 1+1 ya 2 gitu loh kan. Nggak bisa 1+1 2 dengan jabaran yang banyak gitu loh kan. Kalau teknik seperti itu. Karena kalau dia salah sedikit pun ya fatal akibatnya gitu loh kan. Gitu. Kalau ini Pak berbicara sebelum Bapak menjadi penyelenggara Ya. pemilu tuh Pak, apa Bapak pernah memiliki pengalaman di bidang kepemiluan? Saya selesai kuliah 2003, 2004 pulang ke Lampung. Itu beberapa kali ikut tes PNS ya kan. Oke. Tapi nasibnya nggak di sana gitu kan. Jadi nasibnya nggak di sana, mungkin ditakdirkan lain ya. Artinya ya larinya ke istilah kerennya ke swasta lah ya, ke swasta. Terus sedikit waktu itu ada usaha juga, ya kan. Ada usaha yang memang kita buat gitu kan untuk kebutuhan lah ya kan, untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak dianggap bukan tidak ada pekerjaan, tapi artinya di sisi ada keilmuan yang memang kita kerjakan dengan ngebantu beberapa teman-teman yang mau mencalonkan seperti apa gitu kan.
dalam hal-hal ya banyak macam lah artinya kan. Kita ajak ngobrol, diskusi seperti itu. Terus untuk motivasi Bapak sendiri, apa namanya, motivasi Bapak masuk ke dunia kepemiluan itu Oh apa Pak? ya. Jadi gini, sebenarnya kalau bicara keilmuan kayaknya agak bertentangan ya. Agak Mm-mm. bertentangan karena teknik larinya kok ke Ke politik lah politik, ya, ke betul. politik gitu kan. Nah, dulu saya sempat apa ya, waktu mesuji belum eh, pisah dengan tulang bawang, dulu kan masih ada yang namanya waktu zaman kita tulang bawang dulu kan Iya. beberapa yang pilkada tulang bawang sempatlah ngebantu ataupun diajak untuk yang namanya eh, pekerjaan untuk mencalonkan sebagai apa ya bupati lah waktu itu ya Mm-mm. kan. Nah, tapi kita hanya sebatas pasukan rame-rame lah waktu itu kan. Nah, dengan kondisi itu kan akhirnya kok kelihatannya menarik gitu loh ya dunia seperti ini gitu kan. Nah, eh, berjalannya waktu sambil belajar otodidak kan, otodidak ngelihat perkembangan. Oh, ini mencalonkan sebagai ini Hmm. jadi ini gitu loh kan. Akhirnya kita eh, berpikir udah deh, seandainya kalau saya ikut apa namanya jadi penyelenggara misalnya seperti apa gitu loh kan. Nah, sambil sambil belajar otodidak dengan orang-orang yang pernah gitu loh kan, yang pernah senior-senior yang udah pernah, ya akhirnya ya udahlah kita coba rintis misalnya apa dari dulu saya mulainya dari PPK, Oh, dari PPK dari Pak. PPK 2009, 2009. PPK 2009 mana Pak? Simong Matang, Kecamatan Simpang Simong Matang. Matang tapi Oh. masih tulang bawang waktu Oh, itu. kabupatennya belum terpecah ya waktu itu. Belum. Kita kan terpecahnya itu kan pilkada kita kan 2011 ya kalau nggak salah. Iya. 2011 itu eh jadi PPK 2009, 2011 jadi PPK lagi gitu loh kan. Jadi PPK terus 2012 itu kan mau pemilu 2014 ya kalau nggak salah. Eh itu saya ikut daftar Panwas Panwas. dulu. Itu daftar Panwaslu dengan bekal bahwa kita udah punya pengalaman pernah jadi PPK gitu loh kan. Nah, sebelumnya pun saya untuk lingkup di pemerintah daerah waktu itu dulu ada yang namanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat kan, FKDM. Nah, saya dari 2011 kalau nggak salah itu beberapa kali itu ikut keanggotaan EKDM. Saya dulu sekretaris EKDM dulu kan. Jadi apa pembinanya kan bupati. Sambil berjalan saya daftar apa Panwascam. Panwas Kabupaten. Panwas Kabupaten. Ya Oh, Panwas ya. Kabupaten waktu kan dulu kan masih ad hoc tuh. Iya. Masih ad hoc. Jadi tapi ad hoc waktu itu dia agak lama hampir 2 tahun karena nyambung dia kan. Nyambung. Nah waktu itu kita 2014 itu kan bertepatan kita juga pilgub ya kalau nggak salah waktu itu. Nah pilgub terus dengan nyambung dari pemilu ke pilgub akhirnya kan adanya buka lagi rekrut KPU gitu kan. Rekrut KPU ya ikut daftar gitu loh kan. Ikut daftar, ikut tes ya dengan berjalannya waktu artinya saya dengan masih mani lah ya dengan masih mani saya memang jauh sebelum awal waktu rekrut itu dari 2014 termasuk buka subak nih Bu Nelly nih paham dia saya jadi pernah jadi PPK ya menjadi PPK gitu loh kan ya apa dari 2014 nah saya daftar KPU ya alhamdulillah dengan berproses gitu kan terpilih sampai 2019 gitu 19. loh kan nah di perjalanan waktu itu kan saya waktu zaman 2014 2019 itu kan ketuanya Pak Saipul Oh, waktu ya. itu. Nah, karena waktu itu dia nyalon DPR,
gitu kan? Kan mundur tuh, mundur. Saya yang gantiin dia sebagai ketua waktu itu. Gantiin dia sebagai ketua, terus apa? eh Ya intinya selama proses itu ya satu periode, ya kan? Masih ada dapat selesai satu periode, ya alhamdulillah masih kasih kesempatan lagi 2019 2024. 2024 gitu kan dengan berapa ya sedikit banyak pengalaman lah seperti itu. Dulu Bapak jadi anggota KPU itu di bagian divisi apa Pak? Dulu saya divisi hukum pertama. Hukum pertama. Ya, dulu pertama itu saya divisi hukum, ya kan? Nah, divisi hukum di periode pertama, terus apa? Pertengahan saya jadi ketua kan, saya jadi ketua itu eh, divisi logistik ya waktu Iya, itu. Nah, keumum. waktu itu, nah di periode kedua pun saya ketua di divisi itu Cool apa? juga. Kul juga gitu kan, seperti itu. Suaraku sih pas. Udah. Oke Pak. Tadi kan kita menarik ya Pak, berarti 2 periode itu berarti pernah apa ya? Yang paling lama di divisi Kul ya Pak ya? Iya. Divisi Kul. Hampir berapa tahun itu Pak jadinya? Kan 1 tahun periode Bapak Kul. Kalau periode kedua itu full Iya dari full awal kan ya sampai Pak? akhir kan. Yang Nah, kalau periode di periode pertama itu saya separuh, setengahnya gitu kan. Waktu itu karena menjelang dia daftar jadi itu, saya jadi ketua, pindah divisi kan. Mm-mm. Itu, nah sebelumnya saya divisi hukum, sebelumnya di periode pertama itu. Itu. Pak, boleh nggak diceritakan untuk prosesnya dulu mendaftarkan diri sebagai anggota KPU itu gimana Pak prosesnya? Ya, Apakah ada perbedaan tuh dari apa 2014 2019 ke 2019 2024-nya ya. gitu? Nah, kalau dulu kan kita 2014 itu 2014 2019 itu kan dulu nggak CAT ya, manual. Nggak CAT, proses pendaftarannya pun kita manual gitu kan. Nah, jadi nggak pakai aplikasi dulu. Jadi artinya berkas bahwa kita bawa langsung ke KPU, ke panitia. Kalau kita daftar, diverifikasi, ya kan, dinyatakan berkas lengkap, gitu loh kan. Jadi artinya manual. Kan beda dari 2019 ke 2004 itu kan kita udah pakai aplikasi kan. Ya, semuanya. Baik dari PPS, PPK, ya kan, itu udah pakai aplikasi. Nah itu yang ya artinya semakin ke sini semakin canggih lah seperti itu. Nah, jadi apa? Termasuk sistem tesnya pun dulu tesnya pun dia bukan nggak CAT. Kalau 2000 apa namanya 19 kan kita udah pakai CAT tuh tesnya passing grade kan. Dari tes tertulis ya kan, wawancara, psikologi, terus kesehatan gitu loh kan. Nah, semua sudah terukur seperti itu. Ada nggak Pak momen-momen yang mungkin berkesan selama proses pendaftaran Bapak itu? Ya kalau bicara berkesannya itu ya banyak kalau bicara berkesannya itu. Karena beberapa hal yang memang harus kita selaku penyelenggara itu kan ada beberapa syarat yang memang harus kita lengkapi ya. Termasuk kelakuan baik ya kan. Nah, surat kelakuan baik ini kita tidak terlibat dalam G30 SPKI ya kan, bersih diri, ke pengadilan gitu kan. Nah, selama proses kita tidak mendaftar, tidak berkecimpung untuk urusan penyelenggara itu kan ya kita tidak tahu bahwasanya kalau saya harus yang namanya punya bersih diri gitu loh kan. Nah, artinya dengan konsep adanya kita bersih diri itu kan kita tahu bahwasanya kita ini bukan perilaku kriminal lah misalnya kan. Iya. Artinya gitu kan. Jadi berproses bahwa kita tidak apa namanya di sistem pengadilan ya kan dikeluarkan oleh pengadilan kan bahwasanya kita tidak pernah terpidana dengan ancaman hukuman 5 tahun seperti itu kan. Nah, terus apa perjuangan bagaimana kita
ya harus belajar lagi gitu kan, harus buka undang-undang gitu loh kan, sehingga ya artinya ya kerja 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 keras lah seperti itu kan. Ada nggak sih Pak sosok yang paling berperan atau menjadi inspirasi Bapak dalam perjalanan Bapak terjun ke dunia kepemiluan ini? Oh, kalau bicara sosok inspirasi itu yang pertama orang tua lah ya, Iya. orang tua, bapak, ibu selaku apa yang memang melahirkan kita, orang tua ibu gitu kan. Nah, yang kedua adalah istri, istri dan anak-anak gitu kan. Karena ketika kalau bicara kita itu anggaplah dalam tanda kutip pengangguran kan nggak enak juga gitu loh kan. Iya. Kita sarana ada gitu loh kan, ijazah kita punya gitu loh kan. Nah, walaupun karena waktu itu daftar KPU itu kan dia syaratnya tidak mutlak bahwa dia harus lulusan hukum, terus FISIP atau apa. Dia hanya sebatas dia ijazah SMA atau sederajat dan S1 hanya seperti itu. Nah, jadi artinya bermanfaat nih ijazah gitu. Berarti semua apa itu boleh ya Pak ya? Mau pendidikan, mau sarjana apa segala macam itu Boleh, boleh. boleh. Karena dia tidak diatur bahwa saya itu harus lulusan FISIP, Oke. hukum, terus apa gitu kan. Kan banyak apa, jadi istilahnya yang penting dia syarat lulusan SMA atau SMK gitu kan. Dan ijazah universitas dia tidak harus, ya intinya dia punya ijazah universitas S1 atau D3 gitu. Jadi tidak spesifik gitu kan. Kalau misalnya diatur dia spesifik harus lulusan hukum atau FISIP, ya mungkin yang ijazahnya nggak berlaku seperti itu. Nah, Pak, untuk prinsip hidup yang selalu Bapak pegang teguh dan memang bermanfaat untuk menjadi peran sebagai penyelenggara pemilu itu gimana, Pak? Sebenarnya kalau prinsip hidup itu kita, kalau saya selalu bicara begini, selagi memang saya bisa bantu, saya bantu, gitu kan. Selagi memang bisa bermanfaat buat orang banyak, kenapa tidak gitu. Dan jangan pernah untuk menyusahkan orang, gitu kan. Dan jangan pernah untuk memaksakan diri. Memaksakan diri seperti apa? Kita punya mau, gitu loh kan. Tapi tidak terkabul dengan kemauan kita terhadap seseorang, ya cukup gitu loh kan. Kalau memang kita artinya bisa dikasih satu, kenapa kita minta 5 seperti itu kan. Artinya seperti itu, yang simpel aja gitu loh kan. Kalau kita nggak mau dibikin susah, jangan bikin susah orang. Selagi memang bisa kita bantu, kenapa tidak gitu kan. Artinya iya atau tidak gitu aja. Kalau saya dari dulu seperti itu. Tapi sebenarnya untuk proses yang ke belakang, Pak, menjadi penyelenggara pemilu itu merupakan mimpi Bapak nggak sih, Pak? Sebenarnya kalau mimpi sih enggak, tapi kan kita bicara kesempatan. Betul, oke. Nah, gitu kan. Kita bicara kesempatan yang memang ada saat itu, kenapa kita nggak ikut? Seperti itu. Nah, selama dalam perjalanannya kan jadi penyelenggara pemilu atau apa namanya pilkada itu kan semuanya udah terkonsep, semuanya sudah ada aturan main sendiri gitu loh kan. Kita nggak bisa berimprov, ya kan. Bagaimana kita misalnya penerimaan ad hoc udah ada aturannya, waktunya gitu loh kan. Makanya ada istilah tepat waktu segala macam itu kan. Terus apa kepastian hukum segala macam gitu kan. Jadi nggak bisa begitu aturan itu sudah dibuat, tahapannya sudah ada, ya tinggal kita jalankan seperti itu kan. Nggak bisa kita improv. Oh ini sekiranya meragukan misalnya kan, ada masukan dari orang gitu kan, nggak bisa juga kita abaikan gitu kan. Karena ada aturannya, ada verifikasi ya kita verifikasi gitu loh kan. Karena sudah ada petunjuk dan juknisnya. Nah itu bukan apa beda kalau kita apa namanya dagang lah. Kalau dagang kita harus punya inovasi kan. Tapi di penyelenggara juga harus ada punya inovasi juga, inovasi yang memang diatur seperti kayak sosialisasi kan, inovasinya seperti apa.
Misalkan sosialisasikan di kelompok-kelompok, ya kan? Kelompok seperti apa gitu kan? Karena ada kelompok yang namanya kelompok disabilitas, kaum perempuan, aktivis, terus apa? Keagamaan. Keagamaan. Ya artinya tinggal bagaimana kita apa namanya menjalankan konsep itu sehingga apa yang kita sampaikan itu kan sekalipun dia menarik, ya kan, menarik dan harus tepat gitu loh kan, mengena gitu loh kan, seperti itu. Hal menarik ya Pak ya. Aku jadi keinget itu Pak. Kurang lebihnya kata-kata si Mary Riana Hmm. dari perjalanan Bapak ini tadi. Mungkin bisa kita apa ya menjadi katakannya kurang lebihnya kayak gini Pak. Sukses itu memang bukan hanya soal mimpi. Iya Ya, betul. tapi ia lahir dari kemauan diwujudkan Kemauan, melalui kesempatan. kesempatan. Luar biasa. Ini Makanya mungkin itu. beli tepuk tangan dong teman pemilih. Luar biasa Iya. perjalanan Bapak ini menjadi inspirasi bagi mungkin anak-anak muda yang sekarang ini berjuang. Jadi tidak cuma soal apa mimpi doang ya, Iya, betul. tetapi juga kita diperkuat dengan kemampuan itu tadi. Makanya Bapak juga mengikuti organisasi dan banyak pengalaman-pengalaman beliau memang terjunnya di dunia kepemiluan sehingga kesempatan itu hadir dan Bapak manfaatkan kesempatan Ya, tersebut ya itu gitu. tadi. Ya kalau kita nggak manfaatin kesempatan, peluang, Iya, kemauan, betul. ya kan? Ya gimana kita mau jemput rezeki gitu loh kan? Iya, Ke soal takdir betul gitu iya. kan, soal jodoh iya, soal lain-lain iya, tapi kan semuanya kan harus kita kejar kan, Bener, bener Pak. usahanya kan harus ada. Kita cita-cita saya mau jadi apalah misalnya, saya mau jadi polisi, tapi kita nggak daftar. Nah ya, Saya mau jadi TNI, tapi kita nggak daftar. Saya mau jadi anggota KPU, tapi kita nggak daftar. Terus gimana? Ya ya kan? nggak akan tercapai Iya gitu nggak ya akan Pak. tercapai. Nah, untuk urusan hasil belakangan, tapi yang penting upaya dulu gitu loh kan. Itu. Oke Pak, mulai masuk nih ke dunia kita akan membahas dulu Bapak perjalanan ataupun pengalaman jadi anggota Mm-mm. KPU. Boleh Pak ceritakan untuk tugas dan wewenang sendiri. Dulu Bapak sebagai anggota KPU dan juga sebagai ketua KPU itu apakah ada perbedaan Pak? Sebenarnya begini, kalau kita bicara tugas dan wewenang itu antara ketua dan anggota sama, ya kan? Nah, ketua itu sebagai apa ya? Kalau kita bicara umumnya sebagai leader, ya kan? Karena semua itu harus dipimpin kan, harus dipimpin. Nah, secara tugas dan wewenang bahwa KPU harus bisa menjalankan tahapan dengan baik, ketua dan anggota seperti itu harus menjalankan tugas dengan baik. Nggak bisa tahapan itu berjalan karena ketua, nggak bisa juga tanpa dukungan dari Anggota. anggota. Nah begitu juga anggota tanpa ada peran ketua, maka semuanya juga tidak akan berjalan seperti itu. Nah, karena kan di KPU itu kan terbagi beberapa divisi tuh, ya kan? Nah, artinya koordinasi antar divisi gitu ya, koordinasi antar divisi dan masing-masing dengan kesekretariatan, ya kan? Seperti itu ya harus berjalan gitu kan, nggak bisa tidak berjalan di antara apa satu lingkup kantor itu ya harus semuanya terkomunikasi, nggak bisa sosialisasi jalan sendiri juga nggak bisa. Karena apa? Karena kan divisi itu kan hanya untuk pembagian ruang lingkup hal yang memang harus dilakukan, ya kan? Misalnya teknis, ya, teknis, terus divisi apa namanya, kul, ya kan? Divisi hukum seperti itu. Nah, ketika berbicara tahapan tentang teknis, maka dia akan selalu berkaitan dengan hukum. Teknis misalnya pencalonan seperti apa gitu kan. Nah, kajiannya adalah hukum. Yang mengkaji nih gimana nih tentang syarat calon ini gitu kan. Nggak bisa divisi hukum abai. Ah itu bukan urusan saya, itu urusan divisi teknis, saya nggak mau tahu urusannya. Nggak bisa, ya kan. Nah, terus sosialisasi.
ya harus apa yang dilakukan oleh divisi teknis harus disosialisasikan oleh divisi Parmas, ya kan? Bagaimana pendaftaran, apa yang diperlukan, apa yang disiapkan, bagaimana pemilih harus terdaftar sebagai pemilih, ya kan? Harus apa namanya? Sasarannya harus tepat, seperti apa. Nah, itu. Nah, termasuk misalnya divisi data gitu kan, perencanaan, ya kan? Divisi data, ya kan? Kalau seperti data cuma hanya mendata, terima-terima data tanpa ada sosialisasi bahwa yang berumur sekian, yang sudah meninggal misalnya kan, atau yang pindah milih gitu kan. Ya, ini kan harus tersampai semua oleh divisi data Parmas, ya kan. Harus Parmasnya harus menyampaikan sosialisasi ending ataupun output dari pekerjaan data. Nah, pekerjaan data juga tercakup di divisi teknisnya, ya kan? Karena apa? Karena divisi teknis itu apa namanya, dalam hal pelaksanaan dari proses pendaftaran partai politik, pendaftaran calon seperti itu kan, ya semua harus kerjasama, nggak bisa nggak kerjasama seperti itu. Nggak bisa ego sendiri Oh ya sendiri nggak itu bisa. ya, Pak, ya? Kalau ego sendiri ya nggak jalan gitu loh kan, seperti Bu Nuti gitu loh kan, selaku komisioner, saya nggak mau tahu urusan ini, terserah kamu orang, nggak mau tahu. Begitu kita mau pleno, ya kan, karena pleno itu kan ujung di akhir kita menentukan ini harus seperti apa, itu kan, karena di akhirnya itu kita harus tanda tangan semua. Iya. Nggak ada cerita nggak boleh saya tidak mau tanda tangan dengan hasil pleno ini, nggak bisa. Ya kan, makanya pleno itu punya peran penting gitu loh kan, karena pleno itulah sumber kekuatan hukum, ya, sumber kekuatan KPU. Ketika ini sudah diplenokan, maka segala konsekuensi yang berdampak dari hasil pleno itu ya harus kita pertanggungjawabkan, seperti itu. Nggak bisa, oh ini saya nggak tanda tangan, nggak ada urusan di sana gitu loh kan, nggak bisa. Harus dia bertanggung jawab dengan hasil pleno yang sudah kita tetapkan, seperti itu. Nah, Pak, untuk momen yang menarik atau mungkin berkesan selama 10 tahun Bapak menjadi penyelenggara pemilu itu ada nggak, Pak? Nah inilah ya, saya dari awal. Iya. Dari awal dulu belajar dengan ada yang dengan pimpinan saya waktu di beberapa kali jadi penyelenggara itu, saya mempelajari karakter pimpinan, bagaimana dia menciptakan situasi kekeluargaan di lingkup kantor. Nah itu. Nah, saya tidak saya tidak egois dalam urusan karena saya merasa ketua gitu kan, enggak. Nah, dulu saya menerapkan yang namanya mengajak teman-teman itu bahwa kita ini keluarga besar. Ya kan? Kita ini keluarga besar. Dia dari apa namanya pihak keamanan kantor, ya kan, ataupun istilah Sapam, kalau sekarang Pamdal, ya kan. Dari dia tenaga kebersihan sampai dia teman-teman yang kalau dulu kan masih honor ya, masih honor, baik di bagian teknis dan lain sebagainya. Terus ada kasubag, ya kan, ada sekretaris, ya kan, ada pimpinan. Nah, ketika kita berbicara bahwa asas yang harus kita terapkan di lingkungan kantor ini adalah kekeluargaan, ya kan, maka secara emosionalnya bahwa ada kita adalah keluarga. Kesalahan satu berarti salah kita semua. Kenapa kita tidak mengingatkan si A bahwa dia harus rajin misalnya. Kamu harus ke kantor. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan ini, jangan ditunda-tunda. Kerjakan. Kalau misalnya terkendala waktu, ajak yang lain, ya kan? Bantu saya, gitu kan? Bantu saya kerjakan ini supaya progres pekerjaan ini cepat selesai, seperti itu. Jadi
dengan adanya istilahnya pekerjaan keroyokan lah kalau biasa Iya. misalnya kan. Kalau kerja keroyokan itu kan kalau ketika sudah terkonsep ya kan, kita keroyok pekerjaan itu maka dia akan cepat selesai seperti Betul. itu kan. Kalau misalnya ada kendala di apa teknis atau di sosialisasi atau di data misalnya, kendala di lapangan tanpa ada tidak dikomunikasikan dengan divisi lain, ya kan? Ya jalan buntu kan, kita tidak tahu. Karena apa? Karena tanggung jawab penyelenggaraan ini kan tanggung jawab kita semua, Iya. gitu loh kan? Bukan tanggung jawab divisi masing-masing divisi, tanggung jawab kita semua. Nah makanya artinya komunikasi kekeluargaan itu tadi, baik dari ketua, anggota, sekretaris, dan kasubag, ya harus sama, harus bisa terkomunikasi semua, gitu kan? Nggak bisa lepas tangan gitu kan, itu urusan divisi apa namanya data, oh itu urusan divisi farmas gitu kan, ini urusan divisi ini, nggak bisa. Betul secara tanggung jawab pekerjaannya iya, tapi secara ending pekerjaan itu adalah tanggung jawab kita bersama seperti itu. Makanya istilah kolektif kolegial ya kan, seperti itu. Luar biasa ya, tapi saya juga walaupun baru masuk mungkin bersama Bapak berapa tahun itu, tapi saya merasakan juga Pak, untuk apa yang udah Bapak terapkan itu di bagian asas Ya. kekeluargaan itu emang saya merasakan Ya. juga Bisa hingga jadi saat kehilangan ini. lah ya Iya gitu Pak, kan. benar. Makanya itu. Aduh. Tapi Bu Nuti lebih ini kok ya kan. Lebih Ya, apa namanya? Lebih mengayomi lah gitu kan Bu Nuti ya kan. bahkan dulu juga ada ya Pak, setiap momen lebaran itu kita Iya, keliling ke kan rumah-rumah udah kena itu gitu. kan, kita Iya. lebaran, kita datang silaturahmi, baik itu masuk buka puasa juga kan? Iya. Datang, hanya beberapa tinggal siapa lagi yang belum disempet didatengin waktu itu gitu kan? Iya. Masih dua ya, teman Bu Nelly ya belum ya. Iya kejauhan. Tapi yang lain kan ya artinya kita datengin semua gitu. Kita buka puasa bersama walaupun hanya sekedar air putih atau ini. Yang penting kita momen kekeluargaannya itu gitu loh kan. Momen kekeluargaan yang kita jaga. Karena kalau tidak kita jaga dari pada saat itu maka ketika dia punya masalah pribadi ataupun ini, dia enggan untuk cerita dengan kita gitu loh kan, enggan. Akhirnya apa? Akhirnya pekerjaan di kantor terbengkalai karena mikirnya cabang-cabang kan, ke sana ke sini gitu kan. Tapi ketika dia sudah menganggap kita ini bahwa keluarga, bagian keluarga dia, maka dia akan mudah untuk menyampaikan ke kita, Pak, misalnya, saya punya masalah ini, saya punya ini, saya punya ini, saya mau ini, ya kan? Itu bisa kita nasehatin lah ya. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini gitu. Jadi tidak ada rasa canggung, tidak ada sekat situ gitu loh kan. Ya kita kan sering juga yang namanya makan bareng, Betul Pak. masak, Iya, ya kan? iya. Masak, makan bareng-bareng siang gitu loh kan. Jadi ya sama gitu, apa yang dimakan oleh teman-teman saya juga makan gitu loh kan. Telur dipotong-potong-potong ya sama kita makan semua gitu loh kan. Iya. Tidak ada fasilitas istimewa ketika kita memang di waktu tertentu yang memang harus kita lakukan seperti itu. Nah Pak, untuk itu selama Bapak menjadi penyelenggara pemilu itu Pak, Mm-mm. untuk prestasi-prestasi dulu semasa penyelenggara pemilu apa aja Pak yang sudah dicapai di KPU Kalau Kabupaten Mesuji? kalau bicara prestasi itu nggak bisa bawa atas nama pribadi ya. Betul. Kalau dalam urusan penyelenggaraan Iya. ini ya kan, itu kita sudah bawa nama lembaga, ya kan. Iya benar. Nah, jadi artinya beberapa hal yang memang kita kita patut syukuri bahwa selama proses tahapan penyelenggaraan baik itu pilkada, pemilu, ya kan, khususnya di Kabupaten Mesuji, walaupun dia sampai ke yang namanya proses di Mahkamah Konstitusi, ya kan, itu semuanya dismisal, ya kan, semuanya hasilnya bahwa apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada, gitu kan. Karena yang namanya di Mahkamah Konstitusi itu kan boleh
untuk digugat keputusan KPU itu boleh kan, tidak bisa kita larang. Tapi dalam hal bahwa hasil daripada gugatan itu KPU selaku penyelenggara yang memang ditugaskan untuk menjalankan tahapan itu bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu. Terus Pak, untuk perbedaan nih Pak, perbedaan yang paling terasa dari pemilu, mungkin pemilu 2014-2019 dengan 2019 ke 2024 kan. Itu apa Pak? Kalau bicara perbedaannya sih nggak terlalu banyak ya. Karena kalau dulu kita 2019 ya, dari 2014 itu ya, penamanya itu dulu kita 2014 itu proses pendaftaran partai politik tuh. Iya. Proses pendaftaran politik itu pusat, provinsi, kabupaten menerima pendaftaran calon partai politik peserta pemilu. Ya, kalau dulu, ya kan kita terima, kita verifikasi, ya kan kita sampaikan karena kabupaten yang menentukan bahwa partai ini sesuai dengan ambang batas keanggotaan, kepengurusan dan keanggotaan seperti itu. Nah, kalau 2024 yang lalu, ya kan, pemilu pilkada itu, pemilu yang lalu itu, bahwa pendaftaran partai politik itu kan di pusat, ya kan, partai politik tingkat pusat yang mendaftarkan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten, daerah ya. Kita hanya menerima salinan yang harus kita verifikasi datanya kan untuk keanggotaan partai politik. Jadi yang menentukan itu pusat, bukan kita kabupaten, ya kan. Nah, jadi kita hanya melakukan proses verifikasi aja kan. Kita datangin partai politik ini dengan jumlah sampel ini, kita datengin, ya kan. Hasilnya kita serahkan ke KPU RI yang menentukan, gitu kan. Nah, itu salah satu perbedaannya, ya kan. Termasuk juga irisan pilkadanya, gitu loh kan. Irisan pilkada dulu kan hampir berbarengan tuh pemilu dengan pilkadanya, gitu loh kan, seperti itu. Nah, termasuk juga di di 2024 ini, gitu loh kan, di tahun yang sama, gitu loh kan, di tahun yang sama bahwa ada pemilu, ada pilkada, seperti itu di Novembernya, gitu loh kan, ada pemilu, ada pilkada. Jadi tidak terlalu jauh perbedaan ini, hanya teknis proses pendaftaran partai politik yang sifatnya dulu di daerah kita menerima partai politik datang bawa berkas ke kita. Kalau 2024 ya kan itu di pusat semua. Kita hanya menerima salinan aja gitu. Nah, untuk ini Pak, pengalaman Bapak dulu dalam membangun komunikasi baik ke masyarakat ataupun ke stakeholder. Gitu. Itu bagaimana Pak? Ya sebenarnya tinggal kita aja menjalani, kita mau terbuka atau tidak, kan begitu. Nah keterbukaan, makanya ada istilahnya keterbukaan informasi publik itu kan seperti itu. Nah KPU selaku penyelenggara itu harus berani dalam artian menyampaikan sesuatu yang memang aturannya seperti itu kan. Nah, Bawaslu, ya kan, Bawaslu, pemerintah daerah, gitu loh kan. Nah, itu partner dan partai politik itu yang memang partner yang memang harus kita jaga komunikasinya. Ya, pemerintah daerah selaku pembina politik di tingkatannya, kita selaku penyelenggara itu ya harus komunikasi. Karena apa? Karena data yang KPU pakai, ya kan, untuk data pemilihnya itu adalah punya pemerintah, ya kan, punya pemerintah daerah, seperti itu. Nah,
Kalau kita dengan pemerintah daerah tidak komunikasi, ya kan, Iya. walaupun adanya dinas catatan sipil gitu ya kan, tapi peran pemerintah daerah bagaimana kita komunikasi untuk mensukseskan pemilu itu wajib, ya kan, karena jangkauan kita, ya kan, jangkauan kita itu kan untuk daerah-daerah kayak khususnya Mesuji lah, itu kan ada beberapa daerah yang memang kita butuh peran pemerintah, ya kan, misalnya begini. Akses jalan misalnya. Kalau Iya. dulu kan akses jalan kan beberapa daerah jalan yang kurang bagus. Nah, bagaimana kita dengan pemerintah daerah setempat, dengan desanya, dengan peran kita komunikasi dengan misalnya bupati, ya kan, dengan pemerintah daerah, bagaimana kita minta fasilitasi transportasinya. Kita minta artinya bantuan, gitu kan. Bantuan bagaimana gini kita supaya logistik aman sampai ke lokasi. Nah, terus seperti kesekretariatan, ya kan? Sekretariatan itu kan dari level desa itu kan yang memang yang nunjuk adalah kepala desa, Betul. ya kan? Begitu juga di kecamatan, ya kan? Walaupun SK-nya SK bupati, ya kan? Ada KPU juga, SK KPU, SK bupati yang menunjuk itu. Nah, untuk mengisi kesekretariatan itu, kalau kita nggak komunikasi dengan pemerintah daerah, kata dia ya itu mau bodo amat lah, bukan urusan kami pemerintah daerah, misalnya ya, Iya, Pak. misalnya, ya terganggu proses ini gitu loh kan, akan terganggu. Nah, tapi ketika kita komunikasi dengan pemerintah daerah, bagaimana strategi ke depan, ya kan, bahwa karena kita sudah melakukan pemetaan kan, pemetaan awal nih, Iya. daerahnya seperti ini Pak, misalnya Pak Bupati misalnya, daerah ini seperti ini, daerah ini ketika kita buat TPS di sini, kemungkinan kalau misalnya cuaca di penghujan, Banjir. maka banjir, becek. Nah, bagaimana kita komunikasinya? Kita minta fasilitasi, bisa nggak kita gunakan yang namanya aula desa, sekolahan, ya kan? Iya, betul. Untuk kita pakai, kita pinjam untuk dijadikan TPS, misalnya kan? Bagaimana kita untuk misalnya menempatkan gudang sementara logistik kita itu, seperti itu kan? Nah, jadi artinya seperti itu. Nah, dengan partai politik, ya, dengan partai politik pun kita harus komunikasi. Kenapa? Karena ketika kita tidak komunikasi dengan partai politik, ketika ada sesuatu misalnya, terkadang kan partai politik kan teriaknya kan udah terakhir tuh. Data pemilih misalnya kan. Iya. Begitu kita undang, kita ajak rakor bersama, silakan teman-teman partai politik kalau ada nama-nama yang belum masuk ke daftar pemilih misalnya kan. Nah, silakan sampaikan ke KPU gitu kan. Nanti kita catat sebagai pemilih gitu kan. Nah, biasanya yang lalu-lalu partai politik, teman-teman pengurus partai politik itu ya nggak terlalu care dengan itu, tapi nanti di ujung gitu kan akan bermunculan bahwa si A ini tidak seperti ini, si B tidak seperti ini. Nah, langkahnya yaitu tadi komunikasi, kita surati gitu kan bahwa langkah KPU sudah melakukan proses pendaftaran pemilih sudah sampai dengan misalnya proses untuk mau menetapkan daftar pemilih sementara, ya kan, masukannya seperti apa, kita surati seperti itu kan, partai politik. Nah, termasuk teman-teman Bawaslu. Nah, teman Bawaslu ini kan hanya bedanya dia tidak ngurusin logistik, Betul. ya kan, teman Bawaslu tidak ngurusin logistik. Kalau kita lainnya sama, dia punya namanya pengawas di TPS, ada PKD, ya kan, Iya. kita punya KPPS, ya kan, terus dia punya Panwascam, kita juga punya PPK. Nah, hanya dia tidak ngurusin yang tidak terlibat langsung dalam urusan logistiknya, tapi dia mengawasi gitu loh kan, tapi dia mengawasi. Nah, inilah yang harus selalu kita komunikasikan. Kendala apa nih, ya kan? Kendala misalnya kita mau sortir, lipat surat suara dan lain sebagainya, packing logistik, segala macam seperti itu kan, bahwa kita punya ketentuan ketika misalnya surat suara yang kita lipat itu ketika dia masih ada toleransi yang
oh ini cacat di bagian bukan di gambar atau apa gitu Oh kan. iya. Ada di pojok sedikit catat masih bisa kita toleransi. Ya ini yang harus kita sampaikan gitu loh kan supaya eh, pengetahuan aturan yang kita buat, yang KPU buat dengan aturan Bawaslu yang buat itu sama-sama sinkron gitu kan. Jangan sampai kita tidak komunikasi dengan teman-teman Bawaslu, tidak memberitahu apa yang progres pekerjaan yang kita lakukan, ya salah juga kita, gitu loh kan, seperti itu. Salah dalam artian bahwa kita tidak menjalin komunikasi dengan baik. Iya. Padahal tugas Bawaslu itu kan istilahnya selama tahapan masih ada, ya melekat, ya kan, istilah melekat dia dengan kita. Nah begitu juga kita, gitu loh kan. Apa yang menjadi kendala di lapangan kita sampaikan, ini kendalanya seperti ini, ya kan? Langkah yang harus kita ambil seperti ini, sehingga logistik ke lapangan sampai seperti ini. Maka proses pendaftaran pemutakhiran data pemilih ada kendala seperti ini. Nah, samalah seperti misalnya kayak kita di Mesuji. Proses pemutakhiran data pemilih itu kan dalam tanda kutip selalu ada kendala, ya kan? Bukan masalah ya, kendala di lapangan. Orang tidak kita ketemui, ya kan? Orangnya di mana? Orangnya di Mesuji, tinggalnya di mana? Seperti itu. Nah, termasuk juga beberapa teman-teman yang di kawasan kan, register gitu loh kan. Ada yang memang orang dia punya KTP Mesuji tapi tinggalnya di register. Nah, perlakuannya seperti apa? Yaitu kan ketika tidak kita komunikasikan oleh dengan teman-teman Bawaslu, maka akan berbicara bahwa kenapa mereka tidak didata, ya kan? Itu. Kenapa mereka tidak didata padahal dia punya Mesuji. Nah, selama dalam tahapannya bahwa memang kita belum ada aturan membolehkan kita untuk mendata mereka di sana. Tapi kita komunikasi antar KPU kabupaten kota yang lain, itu ada kewajiban kita untuk komunikasi karena kita bisa tukar data istilahnya kan. Tukar data. Oh, ternyata ini tinggalnya di Tulang Bawang. Atas nama ini dan bisa di cross check. Oh, ternyata betul dia sudah pindah Tulang Bawang dengan nick yang sama. Ternyata dia sudah pindah di Tulang Bawang. Maka kita hapus yang data kita. Seperti itu kan. Nah, ya artinya ya itu tadi ketika komunikasi tidak berjalan maka semuanya akan menemui jalan buntu. Seperti itu. Kalau di masyarakatnya sendiri gimana, Pak? Sebenarnya kalau masyarakat kita ini apa ya? Terkadang ada yang mau peduli, ada yang enggak juga sih. Ya, tapi ya kembali lagi ke apa namanya? Kembali lagi komunikasi. Kembali lagi ke sosialisasi, ya kan? Seperti itu. Karena kita alhamdulillah Mesuji hampir kalau 90% belum lah ya kalau kemarin tapi rata-rata udah di atas 80% ya kan pemilih itu gitu kan pemilih itu. Nah rata-rata pemilih yang tidak hadir itu bukan berarti dia ini karena kebanyakan juga ada yang merantau kan gitu karena kemarin beberapa saya cek yang katanya dia apa namanya tidak dapat apa namanya undangan ya kan C6 ya itu pemberitahuan waktu untuk hadir ke TPS ternyata memang mereka tidak di situ lagi gitu loh kan pergi merantau gitu loh kan pergi merantau pada saat pemilu tidak hadir gitu kan. Nah inilah yang beberapa tempat itu yang memang akhirnya mempengaruhi jumlah pemilih di situ gitu loh kan. Nah, mempengaruhi jumlah pemilih sehingga partisipasinya jadi kecil. Tapi secara umum bahwa perjalanan pilkada atau pemilu khususnya di Kabupaten Mesuji ya berjalan cukup aman ya, aman, baik kerjasama kita dengan pihak Polres, TNI, Polri ya kan, dengan pemerintah daerah, partai politik itu berjalan dengan baik. Seperti itu. Luar biasa.
Bapak boleh loh Pak diminum lagi Boleh Pak, ya? kayaknya boleh loh Pak, karena Kopinya aja ya? obrolan kita Kuenya semakin belakangan aja menarik. lah ya. Kuenya belakangan aja ya. Ya. Kalau udah berbicara terkait masalah perjalanan sejarah atau itu menarik ya Pak ya, karena kita mengulas masa lalu Iya, gitu. karena begini sih menariknya begini sih, pekerjaan kita di KPU itu kan bukan pekerjaan yang harus kita ciptakan besok harus melakukan ini, besok harus melakukan ini, enggak. Karena sudah terkonsep di peraturan KPU ya. Betul. Proses misalnya di tahapan. Mm-mm. Di tahapan itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian kita harus melakukan apa, Iya, ya kan? Nah, misalnya yang tidak diatur waktunya adalah sosialisasi. benar. Dari nol, dari proses apa namanya penganggaran, ya kan, sampai penyelenggaraan, ya kan, sampai menjelang pencoblosan boleh melakukan Sosialisasi. sosialisasi. Iya. Tapi yang namanya proses pendaftaran partai politik, ya kan, pendaftaran calon, kan semuanya di batas waktu. Iya, Dengan adanya batas waktu itu kan berarti hari ini misalnya proses pendaftaran partai politik misalnya 1 minggu, misalnya kan. Jadi full selama 1 minggu itu bahwa yang kita kerjakan adalah kita menerima proses pendaftaran partai politik, ya kan. Nggak boleh kita khususnya untuk divisi teknis nyambi pekerjaan lain, Mm-mm. kecuali kalau misalnya yang sosialisasi, yang data, terus apa nama lagi, silakan melakukan kerjaan yang lain gitu kan. Tapi urusan tenggat waktu pendaftaran partai, pendaftaran calon, ini nggak bisa. Oh ini sampai tanggal 5 yaudah nanti kita selesaikan sampai tanggal 7. Bermasalah di kita. Ya, artinya menariknya di situ. Kalau kita tidak momen-momen itu tidak bisa kita selesaikan dengan cepat, termasuk juga pemutahiran data pemilih, coklit sekian hari, ya Iya. kan, input sekian hari, DPS sekian hari, gitu kan. Kecuali kalau ada surat edaran bahwa coklit bisa ditambah waktunya sekian hari, gitu. bisa karena kerja kita kan udah terkonsep semua gitu loh Betul, kan, Pak. sudah terkonsep semua. Jadi nggak ada cerita bahwa waktu, ya kan, waktu dan anggaran itu dianggap tidak cukup, ya kan, karena semuanya sudah terhitung, include gitu. Kita mau apa gitu kan. Dan tidak bisa juga kita memaksakan bahwa ada pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan tapi kita paksakan untuk dilakukan, ya kan? Itu nggak bisa. Gitu. Ketika dia sudah teranggarkan, ketika memang waktunya bisa diserap, ya kita serap, kita lakukan apa gitu kan. Ya itu tadi momen-momen apa istilahnya itu kreativitas, ya kan? Kreativitas seperti apa? Makanya kita selama proses perjalanan pemilu lalu, ya kan, kita adakan sosialisasi dengan komunitas kuda lumping, Iya. komunitas arisan, komunitas pengajian, komunitas lintas agama, segala macam. Ini kita lakukan gitu loh kan. Masuk kita sosialisasi dengan lembaga-lembaga vertikal lainnya gitu loh kan. Gimana ketika nanti hari H dia harus memilih apa yang harus dia bawa, surat keterangan pindah milih, supaya gimana caranya, bisa nggak surat keterangan pindah milih dibuat di KPU kabupaten misalnya. Ini kan harus kita sampaikan semua gitu loh kan, Benar. seperti itu. Kalau nggak kita sampaikan maka mereka nggak akan tahu dengan urusan itu gitu kan. Sama seperti kemarin kita surati, kejaksaan kita surati, Kemenak kita surati, Polres kita surati. Di Polres siapa saja yang sudah bakal pensiun pada saat menjelang pemilu, TNI juga kayak gitu. Seperti ini itu semuanya kita ini semua gitu loh kan. Nah, ya ini yang harus kita ini semua gitu. Di samping kita sudah terjadwal waktu-waktu yang memang harus kita lakukan. Gitu. Nah, Pak,
Setelah selesai nih kan Bapak udah selesai menjabat tuh. Iya. Setelah selesai menjadi penyelenggara pemilu, apakah Bapak masih berkecimpung di dunia kepemiluan, baik secara langsung ataupun tidak langsung? Kalau bicara masih terlibat eh, secara ininya apa namanya SK nggak ada. Secara ini ya masih, ya artinya mengamati saja ya, secara mengamati bahwa seperti kayak kemarin kan 1 minggu menjelang hari pencoblosan kita sudah berhenti di KPU, ya kan? Artinya selama proses sampai dengan proses pencoblosan, sampai dengan pleno, sampai dengan proses sidang di MK, itu masih kita support teman-teman KPU kan. Iya. Nah, berjalan sama sampai dengan hari ini perjalannya waktu, kita selalu kasih masukan dengan teman-teman KPU, lakukan ini sama seperti yang sudah pernah kami lakukan dulu, komunikasi dengan berbagai macam pihak gitu kan, supaya keberadaan KPU di daerah itu ada gitu loh kan, ada kegiatan yang sifatnya berjalan karena kan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu kan masih jalan seperti itu. Nah, artinya untuk kegiatan khusus di penyelenggaraan memang sudah tidak dilakukan lagi karena fokusnya sekarang ngurusin apa namanya, ada kebun sepetak ya Bu Komisioner gitu. Sambil menunggu undangan Bu Komisioner ini gitu loh kan. Gitu. Yang ngatur waktunya itu ya. Ngatur waktunya itu yang agak ini. Maklum lah kita apa ya? Pengangguran banyak acara gitu. Pengangguran banyak acara gitu kan. Jadi bermanfaat untuk orang banyak lah artinya. Selagi memang bisa kita lakukan. Gitu. Nah, Pak, mungkin Bapak ada pesan atau harapan gitu untuk masyarakat Mesuji agar menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab di pemilu yang akan datang. Nah, kalau pesannya adalah eh, saya, gitu kan, maksud saya pribadi dan teman-teman penyelenggara kepada juga masyarakat khususnya di Kabupaten Mesuji harus berani, harus kritis, ya kan, harus peduli dengan yang namanya proses penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Karena kalau kita tidak peduli maka kita nggak pernah tahu nih orang yang kita pilih seperti apa, ya kan? Track recordnya seperti apa, gitu. Kita akan nggak akan pernah tahu, gitu loh kan? Nah, dan harus kritis. Kritisnya harus banyak tanya seperti apa dan segala macam. Itu. Nah, peran aktif masyarakat penting, ya kan? Masyarakat Mesuji harus aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Karena masing-masing ini kan hampir semua punya HP. Ya kan? Iya. Informasi, tapi tergantung isi ada paket datanya atau enggak gitu ya kan? Benar. Ya, hampir semua HP. Jadi informasi yang semuanya itu kan pasti tersampaikan. Iya. Gitu. Nah, Mesuji makin berjalan makin baik. Orang-orangnya makin terbuka, ya kan? Makin terbuka, makin tahu, makin keinginannya makin kuat, artinya dalam proses siapa yang harus saya pilih gitu loh kan? Siapa yang akan saya jadikan pemimpin, semakin ke sini kan makin baik orangnya kan, makin baik. Nah, himbauannya adalah bagaimana kita tidak yang namanya berpikir milih harus dengan uang, Iya. ya kan? Milih harus dengan uang. Saya datang ke TPS ada uangnya. Nah, ini yang harus kita hilangkan, sebenarnya harus kita hilangkan dan memang harus tidak ada, gitu loh kan? Saya datang ke TPS karena saya dikasih uang saya pilih si A. Nah, ini yang tidak boleh, ya, yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat berpikiran yang seperti itu. Jadi artinya saya datang ke TPS itu karena hati nurani, bukan atas dasar saya dikasih sesuatu seperti itu. Nah, saya yakin pada teman-teman penyelenggara, teman-teman KPU ke depan, ketika jalinan komunikasi dengan stakeholder, terutama pemerintah daerah, partai politik, teman-teman Bawaslu, maka insya Allah perjalanan tahapan itu akan berjalan dengan baik. Kuncinya buat yang namanya kekeluargaan dalam suatu
lembaga ini gitu loh kan, sistem kekeluargaan. Nggak bisa ego sektoral, nggak bisa. Ketua itu kan simbol, Iya. ya kan, ketua simbol, anggota seperti apapun. Tapi ending akhirnya adalah pleno, ya pleno gitu loh kan. Nah, ketika di pleno pun artinya tidak ada kepedulian pun, maka ya endingnya juga kan akan berakhir dengan situasi yang nggak baik gitu loh kan. Komunikasi secara internal dirawat, ya kan. Ada sesuatu dibicarakan, disampaikan, sehingga hal-hal yang bersifat diputuskan oleh pimpinan ya harus didukung oleh sekretariatan. Begitu juga teman-teman pimpinan nggak bisa juga memaksakan kehendaknya ke sekretariat ketika itu memang artinya tidak bisa dilakukan ataupun belum bisa dilakukan, seperti itu. Nah, terakhir Pak, harapan Bapak untuk generasi muda nih dalam menjaga demokrasi itu gimana? Ya itu tadi, untuk generasi muda ya harus ikut peran aktif. Contohnya kayak Rere, teman-teman yang lain, komunikasi, ya kan, antar pihak. Ya intinya ketika kita komunikasi, kaum muda milenial ini, ya kan, dia harus dipanggil, ya kan, dia harus dipanggil, gitu kan, karena baru tingkat kesadaran kaum muda ini kan masih labil, ya kan, masih labil. Ketika dia tidak dipanggil, maka dia akan diam di tempat, gitu kan. Hanya sedikit yang mau langsung terjun ke artinya misalnya jadi penyelenggara pemilu atau mau tahu tentang urusan pemilu ke depan seperti apa. Hanya sedikit gitu loh kan. Tapi saya yakin kaum muda yang ada di Mesuji ini, selama itu komunikasi kita sampaikan dengan cara yang memang berjalan, ya kan, terus dengan sosialisasi ke sekolah, ke pemilih pemula, ya kan, saya yakin semua akan terbuka. Itu makin kesini makin terbuka, makin kesini terbuka. Mudah-mudahan KPU Mesuji ke depan itu menjadi lebih baik lagi dari yang sudah berlalu, gitu loh kan. Jangan sampai merosot nih, merosot dalam artian komunikasinya kurang, gitu kan, baik pemerintah daerahnya, baik dengan partai politiknya, baik dengan Bawaslunya, termasuk juga dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat. Itu harus terkomunikasi, seperti itu. Intinya komunikasi. Oke, intinya komunikasi. Nah, ingat teman pemilih, semua opini, semua kritikan, bahkan semua partisipasi itu merupakan nafas dari demokrasi. Ya, betul. Pokoknya jangan biarkan demokrasi itu sesak karena kita memilih untuk diam. Ya, gitu. Harus bergerak. Betul, Pak. Harus bergerak, iya kan? Oke. Gitu. Sebelumnya ini terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya hari ini. Semoga selalu sehat dan sukses terus. Amin. Dan buat teman pemilih yang masih mendengarkan hingga akhir, jangan lupa follow media sosial KPU Kabupaten Mesuji, dan selamat sampai bertemu di episode selanjutnya. Amin. Audio Jungle.